Shalom untuk setiap Anda yang menyaksikan online service ini. Shalom itu artinya bukan sekedar damai sejahtera, apalagi cuman perasaan damai yang semu. Shalom itu maknanya lebih dalam, artinya nothing is missing and nothing is broken in your life. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah dalam rencana Allah atas kehidupan kita. Itu artinya shalom. Jadi kalau ada yang masih hilang sekarang di dalam kehidupanmu, kehidupan Anda pasti akan ditemukan oleh Tuhan. Dari hari-hari ke depan semua yang patah akan disambung kembali. Katakan amin. Katakan pada kanan kirinya, shalom. Puji Tuhan. God bless you. Yang lalu saya sempat sampaikan Ayub pasal 1. Jadi saya mau continue. Mari kita buka Ayub pasal pertama. Ayat 20 sampai 22. Lalu lanjut Ayub pasal 2. Yang lalu saya beri judul iman di tengah krisis kehidupan. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan tangkap sekarang karakter Ayub sesungguhnya. Part 2. Kita lihat ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat 20 ini adalah reaksi Ayub ketika mendengar kabar buruk bertubi-tubi. Awal mula harta bendanya dirampas, dirampok, dicuri, terbakar. Lalu yang terakhir, yang paling heboh, pukulan terberat adalah ketika dia mendengar ke-10 anak-anaknya, buah hatinya meninggal dunia. Nah, kita lihat sekarang bagaimana shalomnya Ayub menghadapi masa-masa krisis kehidupannya. Ayub saya rasa tiada duanya sih sengsaranya. Jadi kita nggak usah takut buku ini, karena kitab ini kayaknya mengundang celaka. Enggak sih. Kitab ini mempersiapkan kita untuk hari-hari yang sulit dalam kehidupan kita. Ini adalah kitab yang sangat indah. Ayub ini jangan dihindari. Karena manusia hidup itu pasti ada salib yang dipikulnya. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti mengalami pencobaan, godaan maupun penderitaan, apapun itu juga. Musa sendiri menubuatkan bahwa hidup manusia itu 780 isinya penuh dengan sengsara. Ya sebenarnya suka duka sih, kalau kita bilang selalu susah ya enggak. Hidup kita itu juga banyak enaknya, tapi hidup itu pasti enggak sempurna. Nah kita lihat shalomnya Ayub ya. Gimana iman dia itu teguh ketika dia menghadapi bertubi-tubi segala macam malapetaka. Nah reaksi Ayub kita bisa belajar ada 3 sikap iman. Di ayat 20 ada 3 sikap iman yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita dalam menghadapi krisis kehidupan. Yang pertama, berdirilah Ayub. Katakan berdirilah Ayub. Dia berdiri. Jadi langkah ke-1, sikap iman pertama ketika kita menghadapi krisis apapun itu juga adalah lawan dengan iman yang teguh. Gunakan iman. Pertama iman yang teguh. Dia berdiri. Dia berdiri bukan marah atau mau lari. Dia berdiri adalah satu postur tubuh berani. Aku akan hadapi. I'm gonna face this. I'll not run away. Aku tidak akan lari, aku akan hadapi. Karena itu dia berdiri. Berdiri kalau kita lagi penyembahan, ya lagi puji-pujian di gereja, berdiri itu menghormati Tuhan. Kalau berdiri menerima kabar itu berarti apapun yang terjadi, aku akan hadapi. Dengan Yesus, aku dapat menanggung segala perkara. Katakan amin. Yang kedua, Ayub mengoyakkan jubahnya. Setelah dia pakai iman yang teguh, dia jujur dengan perasaan dan keadaannya. Dia koyakkan bajunya. Berarti dia bukan orang yang menyangkali situasi. Dia berkata, oke, aku sedih. Aku berduka cita. Ketika dia mendengar anaknya diambil dari kehidupannya di masa muda mereka. Ketika dia tahu semua hartanya hangus, ludes semuanya. Dia koyakkan jubahnya karena dia menunjukkan kepada kita dia nggak tahan. Dia bertahan bukan berarti dia tahan. Orang yang nggak tahan dalam Kristus tetap bisa bertahan.
Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, katakan amin. Nah, kita bisa tetap bertahan dalam segala keadaan. Meskipun rasanya di hati ini rasanya nggak tahan. Dia koyakkan jubahnya karena dia merasa duka melampaui batas manusia. Namun Tuhan punya kasih karunia tetap cukup baginya. Apapun yang terjadi ya, jangan lari, jangan sangkali. Kita pakai iman yang teguh, tapi kita juga harus jujur dengan keadaan. Kita harus jujur dengan perasaan kita. Sedih adalah sedih, happy adalah happy. Bahaya adalah bahaya, aman adalah aman. Bapak Ibu Saudara, disinilah Ayub very honest with himself. Permulaan kemenangan adalah ketika kita bisa observasi situasi, krisis yang kita hadapi. Dan kita bisa dengan tenang, kita melihat langkah-langkah berikutnya. Di dalam krisis kehidupan, tidak tentu kita bisa membuat keputusan jangka panjang. Kita membuatnya keputusan itu jangka pendek atau jangka menengah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kesusahan sehari adalah sehari. Karena itu dengan Tuhan Yesus, kita bisa punya hikmat di lapangan. Step by step, heart to heart. Langkah demi langkah, sehati demi sehati. Kita harus belajar untuk bisa seperti Ayub. Jujur namun beriman. Kita lihat sekarang langkah ketiga sikap iman berikutnya menghadapi krisis kehidupan adalah dia mencukur kepalanya. Orang perjanjian lama, khususnya orang Yahudi, orang-orang zaman dulu, mereka bisa menunjukkan ketika mereka panik akan sesuatu itu, mereka bukan mencukur rambutnya, mencukur kepalanya, tapi mereka mencabut rambutnya. Tapi Ayub tidak lakukan itu. Kalau saya jadi Ayub, mungkin saya sudah tarik rambut saya dan berkata, udah teriak luar biasa. Udah sekencang-kencangnya. Mungkin sudah kehilangan kewarasan. Sudah berguling-guling di tanah seperti orang manifestasi berkata, aduh perih, kenapa begini? Biasanya kalau orang sudah berguling-guling seperti itu emosinya, tak lama akan bergulir lidah yang salah. Dia pasti akan menghujat Tuhannya, Tuhan mengapa dia mulai salahkan yang Maha Kuasa. Karena itu Ayub mengambil keputusan untuk menguasai dirinya ketika segala sesuatu belum pasti. Pengendalian diri adalah buah roh yang ke-9. Tanpa itu bocor semuanya termasuk kasih. Bukannya Ayub mencabut rambutnya, dia hanya mencukur kepalanya. Jadi bayangkan, dia mencukur kepala itu berarti teratur. Zaman dulu mungkin belum ada mesin yang pakai baterai atau apa, atau pakai listrik. Dia mungkin pakai cukur pisau. Pisau cukur berarti dia harus mencukur. Dia harus mencukur kepalanya dengan hati-hati dan teratur. Mungkin pakai kaca supaya jangan sampai salah lalu berdarah. Bukannya Ayub itu pesolek, bukan. Dia tunjukkan kabung, tapi dia menguasai diri. Bukti bahwa dia masih bisa mencukur kepalanya sendiri, orang ini masih waras. Saya melihat orang ini sudah gak tahan, tapi dia bertahan pada Tuhan. Tidak heran buah rohnya tetap pada pohonnya. 3 sikap iman. 1, 2, 3 saya review kembali. 1, selalu 3 sikap iman kita dalam menghadapi krisis kehidupan. Yang 1, iman yang teguh. Yang kedua, jujur dengan perasaan atau dengan keadaan. Yang ketiga, penguasaan diri ketika segala sesuatu belum pasti. Ini yang disebut dengan short term victory. Selangkah demi selangkah dengan Yesus. Terapkan sikap hati. Bukan cuma keadaan wabah di dunia sekarang, tapi saya mempersiapkan sebuah pesan pengembalaan untuk kita aplikasikan dalam segala tipe krisis kehidupan. Namanya hidup ini tidak sempurna, kita pasti menghadapi sesuatu. Karena itu jangan pernah pengembalaan hanya menyediakan tongkat. Menggembalakan itu juga harus mempersiapkan gada. Tongkat untuk masa-masa nyaman. Gada untuk masa-masa susah. Umat Tuhan, orang Kristen, terutama anak-anak Kristus yang lahir baru, harus dilengkapi dengan firman untuk bagaimana menghadapi krisis kehidupan. Saya berharap 3 sikap iman ini berguna buat Anda. Kita sekarang masuk ke pasal 2. Kita lanjut pelajari kehidupan Ayub. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Saya nggak jelaskan lagi, yang lalu saya pernah jelaskan ini lebih terperinci.
Ini bukannya Tuhan tinggal bersama dengan setan, tapi memang ada sesuatu terjadi di alam yang tidak kelihatan. Intinya, setan mendakwah. Kita lihat ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan tidak tahu, karena Tuhan Maha Tahu. Dia bertanya karena Tuhan mau iblis mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Jadi iblis itu pun tidak bebas sembarangan. Tuhan memberi batas dalam mencobai manusia sebelum waktunya tiba, ketika iblis sendiri harus dihakimi. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ini dia, meskipun engkau iblis telah membujuk aku Tuhan, melawan dia Ayub untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kata-kata ini yang barusan saya garis bawahi, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan, kalau kita tidak hati-hati akan membuat kita kebingungan. Seolah-olah setan bisa membujuk Tuhan untuk melawan kita. Bukan loh ya. Ayat ini kalau kita baca dengan hubungan yang aman dengan Tuhan, dan dengan jiwa yang dipenuhi dengan roh kebenaran, ayat ini sebenarnya indah. Karena disinilah masuk, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagimu saudaraku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku, juga bagi Anda sekalian. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ayat ini bukannya setan membujuk Tuhan, tapi Tuhan membela manusia, membela Anda dan saya, Ayub juga. Dengan kata lain Tuhan bilang gini loh, sekalipun kamu membujuk aku, ya, you have persuaded me to destroy Job. Kamu sudah membujuk saya, ngotot lagi untuk menghancurkan Ayub yang tanpa bersalah. Namun aku Tuhan menolak proposalmu. Sebab ku tahu rancanganku atas hidup anak-anakku adalah rancangan damai sejahtera, bukan celaka. Hanya karena Ayub menderita, bukan berarti Tuhan punya rancangan celaka atas kita semuanya. Cerita Ayub menjadi pegangan iman bagaimana menghadapi krisis kehidupan. Karena yang namanya persoalan hidup itu tidak usah diimani. Sudah pasti datang, Tuhan juga tidak pernah menipu kita. Dia jujur berkata di depan, di dunia ini kamu akan mengalami berbagai macam pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sendiri berkata seperti itu. In this world you will face many tribulations. Kata pencobaan di sana, tribulation artinya penderitaan. Tuhan sendiri jujur berkata di depan, kalau yang namanya kesusahan sehari hanyalah untuk sehari, berarti setiap hari ada susahnya sendiri. Jadi jangan kita baca ayat ini penuh curiga. Karena curiga adalah dosa primitif Adam dan Hawa. Dosa mereka bukan melanggar firman Allah, mengambil buah. Kenapa setan bisa hasut mereka? Hati mereka kurang percaya. Mereka rasa nanti mereka rasa Tuhan itu punya maksud tersembunyi atas hidup mereka. Tuhan itu mau mendatangkan rancangan celaka. Berapa banyak di antara kita punya pikiran demikian? Berapa banyak di antara kita bahkan punya pikiran-pikiran bodoh seperti ini, kalau terlalu dekat sama Tuhan nanti saya jadi pendeta, saya jadi pengkhotbah. Siapa bilang saudara? Siapa bilang? Kalau nanti saya terlalu dekat sama Yesus, saya akan dicobai, iman saya diuji. Pikiran itu mengerdilkan iman. Pikiran itu justru menghalangi pertolongan Tuhan. Meskipun engkau telah membujuk aku, kata Tuhan pada setan, melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Engkau sudah membujuk saya untuk menghancurkan hambaku sendiri Ayub. Aku tidak mau. Sebab Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang dirimu, kata Tuhan pada umatnya. Bukan rancangan celaka, tapi rancangan mendatangkan damai sejahtera yang memberimu hari depan penuh pengharapan. Katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu, kalau kita mau mengalami masa depan yang penuh pengharapan, sekali lagi, hari ini harus damai sejahtera dulu. Tuhan bilang rancangan bukan celaka, tapi hari ini damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Jadi sekarang kita harus damai dengan Tuhan. Tidak boleh ada rasa curiga, tidak boleh menuduh Tuhan sesuatu. Karena kita butuh Tuhan dalam suka dan duka. Justru waktu duka, waktu kita mengalami krisis kehidupan, semakin kita perlu Tuhan. Jadi jangan berjarak dengan Tuhan, sebab dalam hadiratnya tidak ada jarak. Dalam hati juga jangan berjarak dengan Tuhan yang sanggup menolongmu. Hari ini harus damai sejahtera. Sejahtera tidak boleh tergantung sikon atau situasi kondisi. Karena dunia ini gonjang-ganjing, sampai kapanpun akan selalu ada gonjangan. Kalau bukan wabah, nanti ada bencana alam, ada krisis ekonomi, ada krisis keluarga, ada perorangan, ada yang secara nasional. Kalau kita lihat dunia, grafiknya tidak akan pernah tenang. Tapi Yesus berkata, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau iman kita pada Yesus, harapan kita juga, kita akan punya damai sejahtera sekarang apapun situasi kondisinya. Kalau today kita peaceful, baru bisa punya future of hope, masa depan penuh pengharapan. In order to be peaceful today, supaya hari ini kita damai sejahtera, tidak boleh curiga. Katakan kanan kirinya, tidak boleh curiga sama Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancangan celaka, Tuhan skakmat dulu lewat ayat. Kamu tidak boleh punya pikiran negatif tentang aku, kata Tuhan. Aku nggak punya rancangan celaka atas hidupmu. Ayub kenapa ngalami celaka? Bapak ibu saudara, bukan karena setan jadikan dia bulan-bulanan. Tapi karena Tuhan memberi dia satu tugas untuk kita semua. Untuk menunjukkan bagaimana jadi orang beriman. Sekalipun dalam krisis kehidupan. Jarang atau hampir nggak ada lagi orang seperti Ayub mengalami musibah seperti ini. Kita sendiri akan punya pikul sendiri, salib. Kita akan punya salib sendiri untuk kita pikul. Jangan takut sama Ayub. Ayub adalah teladan untuk kita semuanya. Tangkap prinsip di dalam kitab ini. Bagaimana kita menderita sebagai orang Kristen, menderita dalam kebenaran. Katakan amin. Kita sekarang lihat ayat yang keempat. Iblis, ya dari kata-kata iblis kita bisa menarik sesuatu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ini luar biasa jahatnya. Iblis ini mencoba untuk menjadi DPR kita ke Tuhan. Dia mencoba untuk mewakili umat manusia. Dan kata-katanya penuh dusta. Celaka kalau iblis adalah perantara hidup kita. Tadi di pasal pertama, dia mencoba untuk mewakili Tuhan dengan cara yang salah kepada umat manusia. Dia berusaha untuk membuat ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu Anda dan saya, untuk salah paham dengan yang Maha Kuasa. Sekarang terbalik, dia mencoba menghasut Tuhan untuk salah paham dengan manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu Maha tahu, Dia Maha kasih, Dia menciptakan kita, Dia tahu luar dalam kita. Iblis berkata begini sama Tuhan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tapi coba ulurkan tanganmu dan jamah tulang dan dagingnya, pasti orang akan mengutuki engkau di hadapanmu. Setan mencoba jadi jubirnya kita. Ya, masuk ke alam tidak kelihatan dan bicara kepada Tuhan juru selamat kita. Hey, ciptaanmu itu, bahkan karya tebusanmu juga. Let me tell you about men whom you've created. Biarkan aku setan memberitahu kepadamu Tuhan, manusia ciptaanmu itu seperti apa bibit bobot bebeknya. Dia berkata dua hal, kulit ganti kulit, orang akan memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Setan menunjukkan keraguan, kebimbangan terhadap manusia. Manusia itu gak ada bagusnya. Tidak perlu kita itu percaya humanity atau kemanusiaan itu ada sesuatu yang berharga. Tidak ada nilai kekalnya orang itu. Dia berkata, men basically love themselves. Kulit ganti kulit kan. Orang akan beri segala yang dipunyainya, ganti nyawanya kan. Ujungnya manusia hanya cinta dirinya sendiri atau cinta nyawanya. Setan berkata gitu sama Tuhan. Lu tahu nggak? Manusia yang kau ciptakan nggak akan bisa cinta Tuhan.
Aku tahulah mereka itu kayak aku. Kira-kira gitu setan bicaranya. Mereka seperti setan. Kami hanya mencintai diri sendiri. Men also only love themselves. Mereka hanya mencintai dirinya sendiri. Oh, mereka, roh jahat ini, setan belum kenal Ayub kiranya. Belum tahu dia Ayub bukan seperti deskripsinya. Dan semoga setan juga salah tentang kita. Mengalami musibah, wabah, krisis apapun dalam kehidupan. Hendaknya kita membuktikan bahwa setan salah prediksinya atas hidup kita. Setan menuduh kita, termasuk kita orang percaya. Ujung-ujungnya tidak ada Tuhan di hati mereka. Mereka itu cuma cari aman diri sendiri. Mereka itu hanya demi menyelamatkan dirinya yang mereka cintai. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri? Men are lovers of themselves. Mereka hanya mengasihi dirinya, bukan mengasihi Tuhan dan sesama. Setan menuduh kita di awan-awan. Termasuk menuduh anak-anak Tuhan. Nggak ada bedanya. Wong Ayub yang dikerjain kok. Ini dia bukan bicara tentang orang-orang kafir, orang-orang fasik. Dia bicara tentang orang benar. Kulit ganti kulit. Orang pasti akan memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tuhan ambil hartanya dia masih nggak apa-apa. Bahkan anak buah hatinya pun. Tapi ujungnya bottom line. Sudah nggak bisa ditawar, nggak bisa negosiasi. Sudah sampai kepada titik terendah. Manusia itu primitif, sampai kepada titik primitif. Manusia hakikatnya cinta pada dirinya. Tuhan, saya bisa bayangkan berdiri di sana dengan tangan melipat seperti ini dan berkata, not my Job, bukan Ayubku. Semoga Tuhan juga bisa bangga berkata, not GMS, bukan Jemaat Mawar Sharon, bukan kita, bukan Anda dan saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang punya iman percaya demikian kepada ciptaannya. Haleluya. Yang kedua, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Men fear death, not God. Manusia hanya takut mati, bukan Tuhan. Satu, manusia cinta diri sendiri. Dua, manusia itu takutnya mati, bukan Tuhan Yesus. They fear death, not fear you. Apapun dia akan berikan untuk ganti nyawanya. Aku yakin, kata setan pada Tuhan begini, mereka pun akan melepaskan imannya kepadamu. Kalau terancam nyawanya. Kalau mereka dalam bahaya, mereka akan berubah rupa. Bunglonnya akan kelihatan. Setan menuduh kita. Manusia pada umumnya, termasuk gereja Tuhan. Umat Tuhan yang percaya. Ayub kan? Ketika mereka terancam nyawanya, they will let you go, they will release you. Mereka akan melepaskanmu, melepaskan imannya kepadamu, tidak akan memujimu. Dan ketika nyawanya terancam, mereka bahkan akan menyangkalmu. Kira-kira gitu, setan menuduh Tuhan. Dengan kata lain, dengan mulus dia berkata di balik kalimatnya yang masih sopan karena dia takut sama Tuhan. Dia menuduh Tuhan salah ciptakan. Tuhan salah kalkulasi. Kau ciptakan manusia untuk mengasihimu kan, untuk bersekutu denganmu kan di Taman Eden itu dua yang aku buat jatuh. Kau salah Tuhan. This time you fail big, you fall hard. Kali ini kau jatuh dengan keras, kau gagal dengan total. Kau ciptakan barang defect, barang rusak, malproduct. Kau ciptakan suatu produksi yang salah. Manusia yang kau bangga-banggakan, untuk mereka kau mati. Mereka tidak akan pernah menyenangkanmu. Mereka tidak mungkin, mereka akan selalu mengecewakanmu. Men only love themselves, kata setan kepada Tuhan. Menuduh Tuhan bahwa Tuhan gagal dan salah prediksi. Salah kalkulasi. Dan menuduh kita bahwa kita seperti yang dia katakan. And men only fear death, hanya takut mati, bukan takut Tuhan Yesus. Saya bersyukur krisis kehidupan tujuannya bukan hanya menguji iman. Tujuannya juga untuk membuktikan bahwa Allah kita benar. Krisis kehidupan apapun yang kita alami di dunia ini tujuannya bukan hanya untuk memurnikan iman kita. Tapi juga untuk membuktikan bahwa setan salah. Salah satu kata ini, memuliakan Allah. Tuhan pakailah hidupku untuk memuliakanmu. Kata memuliakan Tuhan,
kadang-kadang berarti harus membuktikan bahwa prediksi setan luput total. Fitnahan iblis tidak terbukti benar. Kadang-kadang Tuhan pakai perabotnya untuk perkara-perkara mulia. Kadang-kadang Tuhan pakai perabot-perabot dalam rumah Tuhan untuk perkara-perkara yang kurang mulia. Memuliakan Tuhan itu ada perkara mulia. Ada orang nyanyi dan memuliakan Tuhan. Ada orang juara memuliakan Tuhan. Ada orang menolong orang lain. Lalu tindakannya dia menginspirasi begitu banyak orang dan banyak orang merasa adem di hati melihatnya. Tapi kadang-kadang yang kurang mulia adalah memang Tuhan mau memakai kita untuk memuliakan dia, melawan setan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi melewati kehidupan kita di musim hidup ini untuk membuktikan bahwa Satan, you've been wrong all the way about God and about His church. Setan, kamu salah prediksimu terhadap Tuhan dan terhadap umatnya. Saya bersyukur melewati masa-masa kita karantina, masa-masa social distancing ini. Saya bertindak sebagai orang Kristen. Tentunya kita tidak boleh memuji diri sendiri, Tuhanlah yang akan menguji kita. Tapi paling tidak, saya tidak malu untuk melewati musim ini. Tiap hari, setiap hari saya jadi lebih banyak berdoa, dan sendiri, gak pernah seperti ini dalam kehidupan kami. Begitu banyak waktu, biasanya selalu sibuk melulu. Saya banyak baca Alkitab, banyak berdoa, dan bisa punya begitu banyak waktu dengan keluarga. Dan juga sering olahraga. Dan tiap hari saya nggak tahu mau ngapain lagi, jadi olahraga tiap hari. Jadi semakin segar, semakin bugar. Tapi satu hal yang membuat saya bangga, bukan bangga sama diri sendiri, bangga saya adalah orang Kristen di masa-masa krisis ini. Tiap hari saya pikirkan, siapa yang saya telepon, siapa yang saya kuatkan, siapa yang saya kasih ayat, kasih firman. Meskipun tidak berjumpa muka dengan muka, tidak bertemu sama sekali, saya bisa extendkan kasih. Doa saya berubah cuma jadi doa saat teduh, menjadi menara doa, karena sekarang menara doanya bukan di gereja. Tiap hari saya doakan, lebih banyak lagi saya dapatkan hari-hari ini lebih banyak nama jemaat yang saya singgung dalam doa. Biasanya saya berbahasa roh atau berbahasa lidah pasti mengcover semua. Tapi saya bisa secara spesifik mendoakan siapa yang lagi sakit. Saya doakan tokonya yang sepi siapa, keluarga siapa yang perlu dipulihkan. Banyak doa. Bisa doakan gereja-gereja lokal kita. Dari Sabang sampai Merauke, sampai yang luar negeri satu persatu. Hamba-hamba Tuhannya, kepala-kepalanya yang saya sebut dalam doa. Senang sekali, tanpa diburu-buru appointment berikutnya, janjian apa. Tidak ada acara, pagi seperti malam, malam seperti pagi. I'm happy. I'm happy I haven't lived for myself these days. Saya bersyukur, bukan bangga sama diri sendiri. Saya bangga saya adalah orang Kristen di masa-masa seperti ini. Karena saya lihat dan saya putuskan untuk tidak menjadi orang yang hidup bagi dirinya sendiri di masa-masa seperti ini. Tidak mau egois. At least dalam skala mikro kecil, saya ingin membuktikan bahwa setan salah tentang diri saya. Observasi setan tentang diri kami sama sekali luput sama sekali. Saya mau buktikan bahwa setan memfitnah Tuhan dan memfitnah gerejanya. It's not true. Not everybody is like as you describe them to be. Tidak semua orang seperti yang kau jelaskan. Tidak semua orang seperti kau gambarkan. Hai setan, kau salah. Kau salah. Buktikan Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah Anda mengalami masa-masa seperti ini. Buktikan bahwa setan salah atas kehidupanmu. Celaka kalau ternyata yang setan katakan itu benar terbukti dalam kehidupanmu. Kalau sampai yang setan fitnahkan itu terbukti ternyata memang begini di masa-masa musibah, di masa-masa susah, kelihatan warna aslinya. Yang Kristen juga gak beda, mencintai diri sendiri. Loh, bijaksana, itu beda dengan menjadi budak ketakutan. Lalu habis itu hidup bagi diri sendiri, siang malam pagi petang mikirnya hanya diri sendiri. Aku gak mau mati, aku gak mau mati, gue gak mau mati. Saya rasa ada banyak hal yang bisa dipikirkan. Kan kita sudah bijaksana di luar. Dalam kan tetap iman. Kalau sampai terbukti benar hari-hari ini seperti ini, pumpung belum lewat ini. Nanti kalau sudah lalu, kita nggak punya kesempatan untuk membuktikan itu. Pumpung masih ada kesempatan. Musibah, wabah ini belum lewat.
kita masih berada dalam semacam keterbatasan. Cepat-cepat, menit demi menit, hari demi hari. Buktikan dirimu adalah orang Kristen sejati. Buktikan sama setan kalau dia salah atas hidupmu. Kalau dia sampai terbukti benar kata-katanya dalam hidup Anda, berarti setan adalah kebenaran kita. No. You don't want Satan to be right in your life. Anda tidak akan mau jangan mau setan menjadi kebenaran bahwa dia benar atas hidup kita. No. Prove him wrong. Buktikan dia salah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Lalu jawab iblis pada Tuhan, ayat 4 saya ulangi, kulit ganti kulit. Skin for skin. Orang akan memberi segala yang dipunyainya ganti nyawanya. You're wrong Satan. Tidak semua orang. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wrong Satan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Sedangkan setan berkata tentang Ayub, ia pasti mengutuki engkau di hadapan-Mu. No. Ada segelintir orang di atas muka bumi ini namanya umat pilihan. Yang akan terus mendekat pada Tuhan melalui berbagai macam krisis kehidupan. These people will prove you wrong, Satan. Dan saya berdoa orang-orang ini ditemukan di gereja Mawar Sharon. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Amin. Ayat ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, kata Tuhan kepada setan. Hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu, sebelum kita baca berikutnya, memang tidak semua penyakit itu dari setan. Bisa jadi dari gaya hidup yang tidak seimbang atau tidak sehat. Bisa karena salah sendiri. Tetapi ayat ini membuktikan bahwa setan juga bisa menciptakan sakit penyakit. Bukan menciptakan, menyebabkan sakit penyakit. Ya. Kita lihat kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kasihan Ayub memang. Tapi ketika iblis pergi dari hadapan Tuhan, dia langsung tidak buang waktu, dia tidak basa-basi, langsung menimpa Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dari penyakit yang Ayub derita, saya bisa ambil kesimpulan ada multi penyakit dalam satu wabah. Saya tidak bicara tentang COVID-19 atau Corona, saya bicara tentang ayat 7. Apa yang dialami oleh Ayub waktu itu. Yang paling tidak yang kita lihat sekarang, bara itu busuk. Dari telapak kaki sampai batu kepala, ayat 8, sampai digaruk-garuk, saking gatalnya. Jadi saya bisa lihat di sini terjadi infeksi. Semacam infeksi, inflamasi. Badannya itu mengalami sariawan sekujur tubuh, jadi bukan hanya di lidah atau bibir di dalam mulutnya. Dia mengalami semacam smallpox, tapi these are big poxes. Ini bukan cacar air biasa, tapi gelembung-gelembung dengan darah, bisul, demam, virus, bakteri. Tidak dikatakan dia panas tinggi karena belum ada alat pengukur suhu tubuh. Tapi segala 1001 penyakit ada pada Ayub. Bahkan mungkinkah ini kanker juga? Ini kanker. Cuma zaman dulu bahasanya kan lain. Mereka tidak ngerti kata kanker. Tapi bara itu busuk. Terjadi benjolan. Ya kan? Benjolan daging. Kadang-kadang terengah.
Lalu belum lagi dia duduk di atas abu. Belum lagi setelah itu ulat datang untuk menjilatnya. Kecoa mungkin, lalat. Dia mengalami berbagai macam hal sekaligus. Ini orang kasihan. Tapi Tuhan percaya sama dia menanggung ini semuanya untuk mengajarkan kepada kita. Gimana jadi orang beriman di dalam krisis yang paling sengsara. Dari semua ini badannya, cuma ada satu bagian tubuh Ayub yang tidak kena wabah. Anda perhatikan nggak kalau Anda baca ayat-ayat ini? Lidahnya. Karena setan simpan satu itu. Karena dia sudah dapat surat izin untuk bisa tulahi badannya. Semua badan dari atas kepala yang ke bawah kaki semua kena kecuali satu. Kalau lidahnya kena, sudah pasti dia nggak bisa bicara. Lidah disimpan oleh setan. Dipakai, ditunggu sebagai alat untuk menghujat Tuhan. Karena setan berkata mereka pasti ada bet, ada taruhan setan. Orang ini pasti mengutukimu. Dia pasti mengutukimu. Jadi kalau Ayub tidak mengutuki Tuhan dalam situasi seperti ini, gereja Tuhan juga tidak boleh forfeit their faith. Tidak boleh meninggalkan iman mereka. Berapa banyak orang hari-hari ini sudah meninggalkan imannya? Lain cerita dengan akal budi dan bijaksana itu satu hal. Itu penting, saya ngerti. Tapi berapa banyak orang dalam keadaan seperti ini sekarang mulai kelihatan tidak berakar pada firman Tuhan. Udahlah jangan firman-firman. Firman adalah firman, kenyataan adalah kenyataan. Hati-hati, mungkin Anda tidak pindah agama atau tidak melepaskan agamamu, tapi sudah memungkiri kekuatannya. Iman pada firman itu adalah kekuatan kekristenan. Sebenarnya sekarang ini banyak yang banyak sekali disalahin itu adalah Tuhan dan firman-Nya sebenarnya. Karena banyak orang tanpa hati-hati, mereka sudah berkata Tuhan pun tidak sanggup untuk melindungimu. Berapa banyak orang sudah tidak bisa membedakan yang mana bijaksana, yang mana lagi sudah panik di luar kepala. Bapak Ibu Saudara, do not forfeit your faith in times like this. Do what you must, but believe as always. Lakukan apa yang harus, tapi percayalah seperti dahulu. Jangan ada perubahan bayangan di dalam dirimu. Di sini kita lihat satu bagian tubuh Ayub disimpan oleh setan demi menghujat Tuhan. Lidahnya. Tapi justru inilah kekalahan setan dalam kasus Ayub. Karena lidahnya dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa dahsyat. Pada saat itu tentunya setan pasti menyesal tidak tulahi ludahnya. Tapi bagaimana apa boleh buat? Ludah satu-satunya jalan. Karena lidah itulah penggerak seluruh tubuh atau nakoda kata Yakobus. Lidah kita bisa disulut dengan api neraka dan membakar seluruh hutan. Lidah juga bisa memutar balik keadaan. Justru di masa-masa seperti ini, akuilah firman Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, akuilah iman. Justru di masa-masa seperti ini, positiflah berbicara. Justru di saat-saat seperti ini, pujilah Tuhan, bahkan sembahlah Dia dengan lidah dan bibir kita, terutama dengan hati kita memuji Tuhan. Because it's the tongue that will reverse everything. Pengakuan iman kita. I know itu bukan satu-satunya measure atau satu-satunya takaran untuk kita bisa bertanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama kita, saya tahu. Tapi lidah permulaan. Karena kalau lidah kita lepas kendali, dan kita panik sendiri, seluruh tubuh kita akan panik bersama dengannya. Akuilah firman. Hati-hati jangan salahi Tuhan, karena Tuhan ada di atas, you di bawah. Anda dan saya di bawah. Be careful, Tuhan ada di atas. This is not everything, this is not the end of the world. Life still continues. You will need Him. Hidup masih lanjut, kita akan butuh Dia. Tuhan ada di atas. Jangan sampai kata pengkhotbah waktu masuk ke hadirat Tuhan, salahi Dia dengan kata-kata, lebih baik banyak mendengar. Dengan kata lain, be careful what you say to Him and about Him, or in His name. Hati-hati apa yang Anda katakan kepadanya, tentang Dia, tentangnya, atau di dalam namanya. Pakai mulut kita untuk memuji. Katakan, pegang hatimu dan katakan seperti ini, Tuhan,
ajari aku memuji Tuhan dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Haleluya. Nah sekarang saya tunjukkan gejolak yang di dalam Ayub. Ini kan semua di luar barah yang busuk segala. Ya, tapi sebenarnya yang lebih parah adalah gejolak di dalam. Ayub mengalami masa lonely yang luar biasa. Mengalami masa sendiri. Dia itu bisa duduk di tengah-tengah abu. Padahal dia orang kaya di timur Arabia. Orang ini pasti tahu dokter, zaman dulu sudah ada tabib. Oke? Zaman dulu, bahkan zaman sebelum Ayub sudah ada. Nah di mana semua orang-orang tersebut, Ayub mengalami, dia betul-betul dihindari oleh teman-teman, kawan-kawan lama, bahkan orang-orang profesional. Dan ini pukulan yang lebih lagi, ini yang saya sebut affliction to his soul. Atau ini yang saya sebut dengan pukulan pada jiwanya. Dan kita lihat ayat 9, ini pukulan mutakhirnya. Karena itu suami istri harus sepakat, jangan seperti Anania Safira yang sepakat dalam perkara yang salah. Supaya suami istri selalu ditemukan begini, yang dalam pernikahan kudus, yang hidup dalam kekudusan. Ketika sang suami kuat, suaminya lemah, istrinya lagi kuat menguatkan imannya. Atau sebaliknya. Atau ketika istrinya lagi nggak tenang, suaminya yang damai sejahtera untuk bisa menenangkan istrinya. Pokoknya nggak jodoh deh dalam perkara-perkara yang salah. Tapi perkara yang benar selalu ada ikatan batin, selalu ada hubungan batin, jodoh dalam segala perkara-perkara Tuhan. Nah sekarang ini apa yang terjadi dengan Ayub, kita tidak bisa menghakimi dia kalau pernikahannya tidak kudus, enggak. Tapi setiap orang juga punya pilihan. Unfortunately saya sedih untuk membaca ayat-ayat berikutnya, karena sang istri tidak sepakat iman dengan dia. Ya, karena di masa-masa krisis biasanya hubungan yang paling erat pun akan mengalami goncangan. Dan saya tidak berkata tentang wabah, saya bicara tentang krisis apapun. Salah satu krisis yang paling menyebabkan divorce atau menyebabkan perceraian banyak sekali adalah karena faktor keuangan. Ketika satu keluarga mengalami krisis keuangan financially, di situ biasanya pernikahan pun bisa goyang. Oke? Bukan berarti mereka menikah karena uang, tapi pernikahan masih bisa goyang. Jadi segala krisis harusnya kita minta Tuhan mempererat hubungan suami istri. Nah kita lihat sekarang istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Hei, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Curse God and die." Ini kejadian kembali lagi ke Taman Eden. Si ular tua, naga merah itu kembali beraksi. Kali ini yang dihasut sekali lagi adalah istri. Bisa saja yang dihasut suami, pokoknya dalam kasus ini begini. Sang istri dihasut seperti Hawa. Waktu itu in the garden, dia dihasut untuk menghasut Adam. Dan kali ini istri Ayub seperti Hawa bagi Adam. Dan dia berkata, "Renounce your faith." Kata pertama adalah, kenapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Dengan kata lain, di balik pertanyaan itu ada perintah, just renounce God. Sangkali imanmu. Sangkali pujianmu, renounce your praise, not only your faith. Sangkali pujianmu, berhenti mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Wong Tuhan yang mendatangkan semuanya ini kok gitulah kira-kiranya. Hati istri Ayub sudah tidak percaya. Padahal kalau kita lihat kehidupan keluarganya di pasal pertama, ini bukan hanya keluarga bahagia, tapi keluarga yang berdoa, takut akan Allah. Kok bisa dia berubah setia? Krisis bisa mengubah seseorang memangnya. Kalau dia tidak mantap dengan Tuhan, kalau dia tidak berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus. Apa yang terjadi? Sang istri berbicara seperti orang ateis. Renounce your praise. Sebelumnya kan saya sudah sampaikan di pasal pertama. Setan itu lihai. Cara dia menulahi Ayub itu kadang pakai orang, kadang pakai alam. Kadang pakai suatu kejadian lah, dia turun tangan sendiri. Pokoknya buat bingung gitu. Yang dia pukul kalau Anda perhatikan, sekali lagi review yang saya katakan minggu lalu. Apa yang setan berikan, lakukan, menulahi Ayub, itu dengan satu tujuan untuk membingungkan Ayub, supaya Ayub salah paham bahwa Tuhanlah yang melakukan. Ayub gak percaya, Ayub gak jatuh dalam jebakan, dia gak tertangkap dalam jerat setan, istrinya kena, gak jaga hati. Istrinya berkata, Tuhan yang kasih semua ini ke kita, ke kamu, tahu? Kenapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Renounce prayer,
Udah gak perlu doa, lari dari masalahmu. Lalu dia kasih satu solusi yang mengerikan. Karena kita seringkali baca ini, kita gak sadari bahwa yang dia tawarkan adalah roh bunuh diri. Kita baca ayat ini udah biasa dari zaman sekolah minggu mungkin. Kutuki Allahmu dan matilah. Tapi kata matilah itu kata aktif. Bukan berarti biarlah keadaan ini membunuhmu. Tapi lebih tepatnya gantunglah dirimu. Minumlah racun. Bunuhlah dirimu. Ngeri enggak? Dia berkata renounce prayer. Prayer is useless. Doa percuma. Firman tiada gunanya. Sangkali doamu, sangkali pujianmu, sangkali imanmu, dan sangkali Tuhanmu. Sana bunuh dirilah. Gantung dirilah. Kalau Ayub sampai dia goyah sebentar aja mempertimbangkan, maka dengan kondisi badan yang penuh dengan bara, dan semua penolakan di kiri kanan, setan tuh bisa masuk kalau kita buka pintu kecil saja, suatu celah. Untungnya Ayub langsung melawannya dengan iman yang teguh. Pertama kali dia dengar kabar bertubi-tubi itu, setelah dia mendengar berkali-kali, dia berdiri lawan dengan iman yang teguh, sikap iman dulu. Ya. Untungnya Ayub tidak buka hati. Kalau dia buka hati akan masuk, dia sudah stres nih. Kalau dia buka hati akan masuk frustrasi. Disitulah pintu masuknya depresi. Depresi ini, kalau sudah masuk ke area depresi yang berkepanjangan, akan masuk yang namanya 7 roh lebih jahat. Anda tidak bisa tebak. Itu semua surprise buka kotak. Anda tidak tahu dapat apa. Bipolar juga bisa. Schizophrenia juga bisa. Semua penyakit-penyakit jiwa itu ada namanya. Saya tidak berkata semua penyakit jiwa itu selalu dari setan awal mulanya. Tapi setan pasti campur tangan di dalam setiap stres manusia. Di dalam setiap depresi, apalagi kalau stres itu biasa, stres kerjaan itu membuat kita nggak pikun. Stres di badan kita kasih beban supaya kita itu bugar, supaya besar ototnya. Tapi depresi bukan dari Tuhan. Kalau Ayub mempertimbangkan aja kata-kata istrinya, celaka dia, untungnya dia tolak. Kalau masuk 7 roh lebih jahat, disitulah ujungnya bisa bunuh diri atau membunuh orang. Tawaran ini tidak boleh dianggap remeh. Tawaran wanita ini tajam sekali. Go renounce your God and commit suicide. Ngeri enggak? Sangkali Tuhanmu, enggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kamu lihat sekarang kan dunia kan, Tuhan aja enggak bisa apa-apa. Enggak ada Tuhan-Tuhanan. Ini yang setan mau. Bijaksana harus bijaksana. Social distancing harus social distancing. Tapi yang setan kehendaki bukan itu. Bukan penyakitnya bahkan. Tapi saya rasa apa yang kita alami hari-hari ini di dunia ini akan berujung pada kebangunan rohani. Ketika jamahan manusia semakin jarang apalagi dilarang, manusia semakin mencari jamahan Tuhan. Saya yakin semua ini ujungnya adalah seluruh bumi akan mencari Tuhan dan seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. That's right. That's right. Ya. Nah, itu yang setan mau. Go and commit suicide. Saya baru dapat kabar dari sebuah negara, bukan Indonesia, puji Tuhan. Mulai ada orang-orang yang bunuh diri hari-hari ini. Ini spirit mulai kemana-mana. Go renounce your God. God is dead. Tuhan mati di bumi ini. God is no more. Roh antikris mulai berbicara. Commit suicide. Roh maut mulai keluar, bukan lagi mati karena wabah. Tapi ada orang yang mengakhiri hidupnya. Nggak tentu karena corona. Bisa karena hal-hal lain. Kadang-kadang pintu masuknya ini ujungnya yang membunuh itu. Tapi bertubi-tubi manusia setelah begini. Beberapa lagi mengalami perceraian katakan. Atau ada lagi yang mengalami kekerasan rumah tangga. Ada lagi yang mungkin mengalami krisis ekonomi. Satu hal demi satu hal. 2, 3, 4, 5, 6. Das! Angka 7 roh sekaligus masuk. Depresi. Hanya bisa terjawab. Bukan dengan obat. Depresi hanya bisa dijawab dengan damai sejahtera, shalom, nothing missing, nothing broken, tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang patah. Kita harus imani bahwa semua yang hilang sekarang sementara akan kembali. Tuhan akan kembalikan. Apa yang patah akan disambung oleh Roh Kudus. Segera kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Harus ada harapan.
commit suicide katanya. Kita lihat ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini dia. Ayub menjawab dengan bibirnya. Puji Tuhan untuk lidah orang benar. Lidah orang benar. Terpujilah nama Tuhan. Jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat jawaban Ayub, betapa bijaksananya. Kita harus tiru ini di masa-masa krisis apapun dalam kehidupan kita. Karena orang kalau krisis, dalam krisis jiwanya, biasanya kata-katanya mudah untuk kasar dengan sesama. Kata-katanya mudah menghakimi, memojokkan, mengecilkan. Jawab Ayub kepadanya. Padahal si wanita ini suruh dia bunuh diri. Ayub berkata begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wow. Dia tidak berkata, perempuan engkau gila. Itu lain lagi loh ya. Dia berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia tidak menuduh istrinya perempuan gila. Bahkan dalam konteks tekanan yang dahsyat, Ayub tidak menghakimi orang lain. Dan dia tidak membunuh karakter siapa-siapa. Isn't he beautiful? Yes, Job, Ayub. Isn't his soul so wonderful? Yang dia tegur adalah perkataannya. Dia berkata, bicaramu seperti perempuan gila. Karena dia harus tegas. Dia tidak bisa berdialog dengan setan. Seperti Yesus bicara sama Petrus, enyah engkau iblis. Enyah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus menghardik setan yang sedang menunggangi Petrus. Yesus tidak tolak Petrus. Ayub mengasihi istrinya sampai akhirnya. Udah hampir akhir ajalnya, tapi kan gak jadi mati. Dia mengasihi, tapi dia tidak mengutuki siapa-siapa. Di masa seperti ini mudah manusia mengutuki manusia. Celakanya kalau masa ini lewat, Tuhan akan memandang beberapa orang sebagai orang bersalah selama-lamanya. I don't want to be that person. I want to use my tongue to bless you. Aku mau memakai lidah bibirku untuk memuji Tuhan. Untuk memberkati orang tepat pada waktunya. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Ini kata-kata mengganggu ini. Masa kita cuma mau terima baiknya saja, nggak mau terima yang buruk atau yang kurang baik? Terus terang loh ya, semua manusia ya jawabannya sudah tahu lah. Iya, saya juga kalau secara daging ya. Apakah saya mau terima hanya yang baik, nggak yang buruk? Iyalah ya. Buruk itu nggak enak rasanya di hati, di daging, tergantung buruknya apa. Tapi ayat ini mengajari kita untuk mendarat. Jawabannya bukan begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Saya kasih 3 alasan mengapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Saya kasih 3 alasan. Dengan ini saya selesai. Ya, saya kasih 3 reasons why we also should receive. Kita juga harus bisa accept, menerima apa yang kurang baik. Kita lihat ya, yang pertama persediaan ilahi itu bukanlah hak kita, tapi kemurahan Allah. Catat itu. Divine providence isn't our entitlement. Kita ini orang berdosa, harusnya masuk neraka. Kita ini dihapus dosanya dengan darah anak domba Allah sudah super kamsyah. Tuhan itu tidak pernah berhutang sama siapa-siapa, sehingga dia harus memberi kita sandang pangan papan. Meskipun Tuhan berkata jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Itu semua dari kemurahan Allah. Bapakmu tahu yang kamu butuhkan itu, jangan seperti orang berdosa, orang dunia yang bertele-tele doanya. Ya kan? Tuhan ada berkata sih, carilah dulu kerajaan Allah, itu perintah dan kebenarannya. Semua ini akan ditambahkan. Itu dalam kedaulatan. Mazmur 23 berkata kebajikan kemurahan akan mengikutiku senantiasa. Ya, tapi ingat loh ya, kadang-kadang kita itu merasa berhak. Kasih anak kecil ice cream, anaknya sendiri. Setiap hari minum es. Setelah 1 bulan, minggu depan Anda tidak kasih es, dia bisa marah-marah. Seolah-olah es itu adalah haknya. The spirit of entitlement harus dipatahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita tidak boleh taruh rasa curiga sama Tuhan, tapi juga tidak boleh menuntut.
Kita boleh beriman, harus beriman. Nah kalau orang sakit kita doakan, kita beriman, dia mati, nggak usah didoakan, dia akan mati. Tapi kalau kita beriman, berimanlah ke arah apa yang tertulis dalam firman. Yehova Rafa, Allah itu kesembuhan, doakan. Sembuh nggak sembuh, itu nanti hasil akhirnya pada tangan Tuhan. Kalau sembuh puji Tuhan, fokus itu, rayakan. Kalau belum sembuh, jangan hakimi, tetap aja berbelas kasih kepada orang yang belum disembuhkan. Ya. Tapi ingat ya, divine providence is not our right. Everything is by grace alone. Hanya dengan kasih karunia atau kemurahan Allah, persediaan ilahi bukanlah hak kita. Karena kita ini orang berhutang sama Tuhan, dihapuskan hutangnya. Jadi Tuhan tidak hutang apa-apa. Karena itu kenapa kita harus mau menerima yang buruk juga. Jangan ngomel. Saya tidak ngomong ini supaya kita iman, agar kita mengimani yang buruk terjadi. Bukan. Justru ini adalah mempersiapkan iman jikalau yang buruk terjadi. Saya ulang. Saya tidak mengajarkan semuanya ini agar kita punya iman negatif, lalu kita mengimani atau ketakutan kalau yang buruk akan terjadi. Bukan, tapi ini mempersiapkan iman demi krisis kehidupan. Dalam krisis kehidupan maksudnya. Ini mempersiapkan iman kita jika yang buruk terjadi. Ini mempersiapkan keteguhan hati kita jikalau yang kurang baik terjadi. Persediaan ilahi bukanlah hak kita. Kenapa kita harus menerima yang buruk? Yang kedua, jiwa kita ini perlu didetoks saudara-saudara lewat derita. Karena hidup manusia itu terlalu nyaman, terlalu egois dan terlalu banyak dosa. Terus terang, semua kita hidup ini tidak luput dari kesalahan. Dan tanpa kita sadari, everyday kita hidup itu egois. Saya kasih contoh. Ya kan? Saya kasih contoh. Sistem dunia sih, ini nama saya sebut sebagai dosa yang di bawah radar nurani. Kita suruh orang, sekarang kan ada apps-nya, suruh orang beliin segalanya. Pernahkah? Jarang sih, kita pikirkan orang itu gimana. Hidup kita itu, sistem dunia telah ditata demikian rapi dan profesionalnya untuk melayani kita. Diri sendiri. Me, I'm convenient, I'm happy. Selalu begini. Lama-lama kita juga jadi orang yang selalu cari segala sesuatu yang free. Hidup kita itu kalau begini terus, lama-lama kita nggak layak masuk surga. Bukan berarti kita masuk surga karena amal sosial kita, karena kita layak masuk ke sana. Bukan. Lama-lama kita ini di surga itu memang semua kita akan berubah rupa. Tapi di sorga itu hidup inilah masa persiapannya. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu terlalu nyaman. Udah terlalu dinina-bobokkan oleh dunia, sudah terlalu egois, jadi gak ada bedanya orang percaya dengan tidak. Kita semua itu sudah terbiasa hidup bagi diri kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus mau terima yang buruk. Kadang-kadang itu detoks ilahi yang kita butuhkan. Detoks jiwa lewat derita. Kalau sesuatu terjadi, jikalau terjadi yang kurang baik, pergunakanlah penderitaanmu sebagai batu lompatan, bukan sandungan. Jangan sia-siakan air matamu, tabung dalam kirbatnya. Pastikan kalau kita mengalami sebuah krisis kehidupan, use it. If you cannot get rid of it. Kalau bisa, singkirkanlah. Tapi kalau nggak bisa, pakailah, manfaatkanlah. Untuk kemajuan imanmu, memurnikan jiwa. Itu alasan kedua. Yang pertama, persediaan ilahi bukanlah hak kita. Yang kedua, detoks jiwa lewat derita, itu yang kita butuhkan di hidup yang begitu nyaman. Yang terakhir, kenapa kita harus menerima yang kurang baik? Karena terus terang, hidup ini hanyalah sementara. Dan sebuah ujian dari Allah Bapa sebelum manusia masuk ke surga atau neraka. Gampang kan? Kalau sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita kurang iman. Paulus sudah berdoa, imannya kurang apa? Sapu tangannya pun menyembuhkan. Dia dapat duri dalam dagingnya. Para ahli-ahli Alkitab mengatakan kemungkinan itu matanya dia bengkak, gak karuan, kena sebuah penyakit tak tersembuhkan. Atau apalah, kita gak tahu. Pokoknya dia mengakui ada duri dalam dagingnya. Dia berseru-seru, kurang iman apa. Jikalau terjadi, maka ketahuilah Allah sedang mengujimu. Bukan dari Tuhan datangnya pencobaan. Tapi kalau ada sesuatu yang diizinkan, padahal itu bukan salahmu dan salahku. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingatlah, jangan ngomel terlalu, jangan mengeluh. Karena hidup ini memang sementara, transit
tempat transit point kita kurang nyaman sekali-kali nggak apa-apa. Tujuan akhir kita bukanlah tempat transit itu. Tapi sebuah ujian semata-mata sebelum manusia akan berakhir, akan masuk ke sorga atau ke neraka. Pastikan kita lulus ujian, jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik terjadi, maklumkanlah bahwa manusia hidup memang tidak sempurna. Anggaplah sebagai ujian iman dan semua kita harus lulus di dalamnya. Semua kita harus wisuda. Karena tujuan akhir kita adalah hidup bersama dengan Bapa di mana semua sempurna, hapus air mata, tidak ada sakit penyakit. Dan kita hidup hanya 780 kata Musa. Dan kalau ada penderitaan, kita akan keluar sebagai lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan Tuhan. Haleluya, mari kita semua berdiri. Tuhanku percaya, Tuhanku percaya. Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhanku percaya, Tuhanku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari letakkan tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Oh Ramaya Sanadaya So Inalamaya Se Analamaya Se Nanamo Ialamaya Sanadala. Oh Ialamaya Sanadalamaya So Ialamaya Se Ialamaya Sanadala. Inalamaya Sanadalamaya Se Uramaya Sanadalamaya 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 Se Iara
Sandanamo, Jinanamaya Sandanamaya, Yaralamaya Sandanamaya Sandanamo, Yaralamaya Se, Yaralamaya Sandanamo, Yaralamaya Sandanamo, Ora Mamaya Sandanamaya So. Biar Tuhan menjamahmu di rumah-rumah masing-masing, dimanapun kau berada. Biar kasih Tuhan melanda jiwamu saat ini. Oh Tuhan, biar hadirat Allah tiba. Arrive, landing di setiap hati, setiap rumah, setiap pribadi, setiap kelompok perkumpulan. Orang makabaya shana nana mata kayase. Inalamayase, inalamayase. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa syafaat bersama dengan gerejamu. Untuk setiap jemaat yang kau kasih, yang kau percayakan pada kami. Sekali lagi, ku perbaharui perjanjianmu, ku oleskan darah anak domba di pintu-pintu mereka dan pintu hati. Tuhan Yesus, spare dan luputkan setiap domba yang kau percayakan pada kami. Dan anak-anak Tuhan pada umumnya. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau yang memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik Tuhan. Kau yang melindungi, aku percaya apapun kata dunia, my God is alive and He is able. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi Tuhan tidak bisa daki. Tidak ada masalah terlalu besar Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada badai terlalu parah Tuhan tidak bisa tenangkan. Dan tidak ada gelisah yang luar biasa yang Tuhan tidak bisa tenangkan. Damai sejahtera untuk umat Tuhan. Terimalah hadirat Allah. Dalam ketenangan yang indah, Tuhan Yesus saat ini menjamah setiap hati. Setiap hati yang gelisah, gundah gulana. Tuhan, oh Roh Kudus nyatakan Tuhan sedang melakukan banyak kesembuhan batin saat ini. Saya lihat ada satu wanita dengan obat-obatnya untuk berbulan-bulan preskripsi karena Anda mengalami masalah penyakit dalam jiwa, semacam bipolar atau apa. Dalam waktu berapa minggu Anda memang tidak putus obat detik ini, tapi dengan dokter Anda, bimbingan daripada tim medis, mereka sendiri akan mencetuskan ibu baik-baik saja, udah bisa lepas obat. Dalam nama Yesus, receive healing. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Setiap anak muda yang tertolak, yang punya roh penolakan, aku usir setiap roh kepahitan, roh penolakan di masa-masa seperti ini. Biarlah setiap hati umatmu subur mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang berkata, aku mau bunuh diri bukan karena masalah corona ini, COVID-19, bukan. Tapi sebelum-sebelumnya, tapi hari ini kesepian Anda menjadi-jadi. Don't do it, jangan lakukan itu. Yesus mengasihimu, masa depanmu penuh pengharapan loh. Terimalah damai sejahtera sekarang, jangan ada rasa curiga. Tuhan menerimamu apa adanya, Tuhan tidak membahas kelemahanmu. Tuhan tidak seperti manusia yang kejam. Allah itu maha penerima, Dia menerimamu. Receive grace and mercy. Saya melihat orang itu menangis. Saya melihat beberapa orang mulai dijamah oleh Tuhan saat ini juga. Terimalah kasih karunia. Yes, the Lord heals you. Oh, the whole Lord heals you. Saya lihat, saya dengar ada seorang yang teriak. Itu bukan setan, itu kesakitan hatinya dikeluarkan. Kalau ada orang sekelilingnya, keluarga apalagi. Dukung dia dalam doa. Jangan takut. Di mana ada orang benar, kita yang pegang kendali, bukan roh jahat. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Setiap kesembuhan batin yang rusak, yang hancur, yang rapuh. Tuhan kuatkan zaman-zaman sekarang di dalam nama Yesus. Jangan kamu khawatir, saya dengar, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Khawatir tidak menambah sahasta. Khawatir bisa membuat Anda hati-hati, tapi tidak menambahkan umur atau tidak memastikan rezeki. Percayalah, waktu yang akan berlalu, bisnismu akan kembali laku. Terimalah anugerah tenang dulu saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa untuk semua ilmuwan-ilmuwan Tuhan Yesus. Agar Tuhan memberikan hikmat untuk bisa menemukan antidot atau obat bagi setiap wabah termasuk yang kali ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Koe arah yang Yesaya disuruh Tuhan untuk beri makan. Sebagai obat pada luka-luka yang ada pada Hizkia. Ya Tuhan Yesus akan membantu ilmuwan untuk menemukan obat-obat yang bukan super mahal, tapi yang dapat dijangkau, yang mungkin sudah ada, tetapi
Kue arah bukanlah makanan mewah yang ada di meja raja, itu yang menyembuhkan borok-borok Hizkia. Akan ditemukan obat, seperti zaman dulu wabah-wabah sebelumnya tidak ada penawarnya. Lalu kemudian hari ini sudah menjadi sesuatu yang tidak ditakuti. Aku berdoa ini pun akan berlalu, akan ada solusi. Tuhan akan jamah, baik ilmuwan yang tahu, yang kenal Tuhan atau yang tidak kenal Tuhan. Pokoknya setiap pengetahuan itu dari Tuhan, karena Tuhanlah pewahyuan. Jamah di dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, munculkan solusi ya Tuhan hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Dari ilmu pengetahuan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Nambah berdoa supaya doa ini juga sampai kepada pasien yang terkena positif COVID-19. Di dalam nama Yesus Kristus, aku kutuki sakit penyakit di tubuhmu itu, aku berkati dirimu. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan menghardik penyakit yang ada di tubuhmu itu. Virus yang ada tenggorokan, paru-paru, demam tinggi, semua mual-mual itu, semua simptom gejala, tapi terutama akarnya tercabut sampai ke akar-akarnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa Sorgawi, aku cabut dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya melihat seorang anak dengan infusnya, karena seperti dia seperti di kemoterapi, seperti leukemia atau sesuatu berhubungan dengan darah. God is healing your son. Allah menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan anakmu itu di dalam nama Yesus Kristus. Akan normal seluruh sistem tubuhnya termasuk darahnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Come on everybody, mari kita cetuskan kemenangan kita. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita cetuskan kemenangan kita. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan dengan iman. Praise the Lord. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertaimu senantiasa dimanapun kau berada. Keluar masukmu diberkati, dijagai. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas orang-orang yang kau kasih. Terimalah berkat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amen. God bless you.